Pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Pak Guru harap kalian baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dulu dalam doa. Nah, saat ini Pak Guru akan tunjuk salah satu dari kalian, dari peserta didik untuk membawa kita dalam doa. Boleh Adi Injil membawa kita dalam doa? Oke. Oke, terima kasih untuk adik Injil yang sudah berani tampil membawa kita atau membuka kita dalam doa. Kita kasih aplaus. Oke, terima kasih untuk adik Injil. Nah, saat ini sebelum kita lanjut, Pak Guru memperkenalkan. Pak Guru penama Juan Gabriel Mongkau. Nah, saat ini sebelum kita juga lebih lanjut, Pak Guru akan tanya, apakah kalian hadir semua pada hari ini? Oke, mantap. Jadi semua ada hadir ya. Oke, saat ini Tor akan memulaikan kegiatan belajar mengajar kita. Nah, saat ini Pak Guru akan membawakan dua mata pelajaran. Materi pertama atau mata pelajaran pertama yaitu IPA. Nah, kita akan membahas tentang bagian-bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan. Nah, yang kedua bahasa Indonesia. Kita akan membahas apa sih itu cerita pendek. Nah, pertama orang masuk dulu dalam bagian utama tubuh hewan dan kegunaannya. Nah, kalian pasti sering melihat hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Tentu ya adik-adik. Misalnya hewan-hewan tersebut diantaranya adalah sapi, ular, dan ikan. Nah, Pak Guru juga mau tanya, pernahkah kalian perhatikan bagian-bagian tubuhnya? Apakah kegunaan setiap bagian tubuh hewan tersebut? Nah, pertama orang mau masuk, pertama bagian-bagian utama tubuh sapi. Nah, Pak Guru akan menjelaskan. Di sini paling peserta didik sudah melihat ya. Paling banyak kelihatan ketika adik-adik keluar rumah atau mungkin traveling atau melakukan liburan ketika ke tempat tertentu, mungkin adik-adik akan melihat seperti hewan ada sapi. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan. Sapi itu mempunyai bagian tubuh khusus yaitu rambut, puting susu, dan tanduk. Nah, rambut sapi menyeliputi tubuh. Puting susu sapi betina itu berguna untuk menyusui anaknya. Sapi memiliki tanduk yang keras yang berguna berarti untuk melindungi diri dari musuh. Nah, suara sapi adalah melenggu. Bama. Nah, itu suara sapi. Nah, selain itu ada juga sapi yang diambil tenaganya. Nah, kotoran sapi dapat dimanfaatkan untuk pupuk dan juga sebagai bahan untuk membuat biogas. Nah, itu kalau dari sapi. Nah, sekarang kita bahas mengenai bagian-bagian utama tubuh ikan. Nah, Pak Guru akan menjelaskan ikan itu seperti apa. Nah, ikan, siapa sih nak pernah lihat ikan? Nah, di sini pasti pernah melihat ikan. Ada ikan mujair, ikan mas, ikan nilem, ikan lele. Tapi Pak Guru akan menjelaskan dulu itu definisi ikan. Apa sih itu ikan? Nah, ikan itu adalah hewan yang hidupnya di air, tentunya di dalam air. Nah, ikan tidak memiliki kaki, tetapi ikan memiliki sirip, fisik, dan ekor. Sirip digunakan untuk berenang tentunya. Nah, sisik digunakan untuk melindungi tubuhnya. Ekor digunakan untuk apa? Ayo. Nah, ekor digunakan untuk berbelok arah saat berenang. Nah, ikan bernafas dengan insang. Nah, sekarang kita masuk dalam terakhir, bagian-bagian utama tubuh, yaitu apa adik-adik? Ular. Nah, seringkali kita jumpai hewan ini, mungkin di kebun atau mungkin di jalan. Nah, Pak Guru akan menjelaskan seperti apa sih ular itu. Nah, bentuk tubuh ular itu adalah bulat, panjang seperti tali. Nah, kulit ular itu bersisik licin. Ular tidak memiliki kaki dan bergerak dengan otot perut. Nah, ular ada yang memiliki bisa, ada atau racun ketika menggigit mangsa. Bisa ular dapat masuk ke tubuh mangsanya. Jadi
hati-hati ketika kita melihat atau menemui ular yang berbisa. Jadi Pak Guru menjelaskan, jangan sampai sentuh. Boleh lihat boleh, tapi jangan sentuh, karena akan fatal ketika digigit nanti. Nah, kalau itu orang so bahas mengenai bagian-bagian utama dari tubuh hewan. Sekarang orang masuk dalam bagian-bagian utama tubuh tumbuhan dan kegunaannya. Nah, Pak Guru mau jelaskan sedikit. Nah, di sekitaran kita banyak tumbuhan pastinya. Bagian tubuh tumbuhan berbeda dengan bagian tubuh hewan. Bagian-bagian tubuh tumbuhan antara lain apa-apa sih? Yang pertama, akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, pertama Pak Guru menjelaskan seperti apa sih itu akar itu. Nah, pernahkah kalian perhatikan tumbuhan yang baru dicabut dari tanah? Pak Guru tanya ulang ya. Pernahkah adik-adik memperhatikan tumbuhan yang baru cabut dari tanah? Tentunya pernah. Mungkin di rumah ketika adik-adik membantu ibu atau membantu ayah, ketika itu seorang ibu atau seorang ayah pernah melakukan atau mencabut tumbuhan dari tanah. Nah, jika pernah, adik-adik akan melihat bahwa ada bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan ada bagian tumbuhan yang berada di bawah tanah. Bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah adalah akar. Akar membuat tumbuhan tidak mudah untuk dicabut dari tanah. Jadi sekali lagi Pak Guru jelaskannya, akar membuat tumbuhan menjadi tidak mudah untuk dicabut dari tanah. Jadi akar berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan, yang jadi kuat supaya jadi tumbuhan itu jadi kuat. Nah, selain itu, akar juga berfungsi menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Beberapa tumbuhan mempunyai akar berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya singkong. Nah, berdasarkan bentuknya terdapat dua jenis akar, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Nah, itu definisi dari akar. Sekarang Pak Guru jelaskan mengenai batang. Nah, batang itu bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang. Sekali lagi, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang. Nah, batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun bunga, daun buah. Di samping itu, batang juga berfungsi untuk mengedarkan air dan zat hara yang diserap akar. Nah, batang ada yang bercabang dan tidak bercabang. Batang juga ada yang berkayu dan ada yang tidak berkayu. Batang juga ada yang berongga dan ada juga yang berruas-ruas. Itu batang. Nah, ulang, Pak Guru menjelaskan mengenai batang ya. Batang ada yang bercabang. Yang kedua, dan tidak bercabang. Batang juga ada yang berkayu dan tidak berkayu. Nah, itu batang. Batang juga ada yang berongga dan ada juga yang juga yang berruas-ruas. Nah, itu definisi dari atau penjelasan dari batang. Kita masuk dalam daun. Nah, adik-adik, daun tumbuhan biasanya berwarna, ada yang tahu? Nah, hijau, benar. Daun menempel pada batang. Bentuk daun bermacam-macam adik-adik. Daun yang lurus sejajar seperti pita, misalnya adalah daun padi. Daun ada yang seperti jari, misalnya daun singkong. Ada juga yang bentuknya seperti sirip ikan, misalnya daun mangga. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat memasak makanan atau fotosintesis. Jadi daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat memasak makanan atau fotosintesis. Nah, itu daun adik-adik. Nah, kita masuk dalam bunga. Bunga pada tumbuhan bentuknya bermacam-macam. Warna bunga juga bermacam-macam. Bau bunga ada yang harum, ada juga yang tidak harum. Nah, bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, itu definisi dari bunga. Kita masuk dalam buah dan biji. Nah, adik-adik tentunya sangat suka makan buah-buahan. Apakah sebenarnya buah itu? Nah, Pak Guru akan menjelaskan. Sebenarnya buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji.
Buah terdiri atas daging, daging buah, dan biji. Bagian yang kalian makan biasanya daging, buahnya. Tentunya itu kalau mau makan biji juga ada di efek samping. Makanya di situ ditekankan tentunya makan pada daging buahnya. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu berkeping. Biji ada yang berkeping satu dan ada juga yang berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokotil dan biji berkeping dua disebut dikotil. Nah, Pak Guru tanya sekali lagi. Nah, jadi biji itu berkeping. Biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Nah, dan juga biji berkeping satu disebut apa tadi? Pak Guru jelaskan. Monokotil. Yang kedua dikotil. Oke. Itu dari apa? Itu Pak Guru sudah menjelaskan bagian-bagian utama tubuh tumbuhan dan kegunaannya. Dan juga Pak Guru sudah menjelaskan tadi bagian-bagian utama tubuh hewan dan kegunaannya. Pasti adik-adik sudah mengerti yang Pak Guru jelaskan. Nah, adik-adik, Pak Guru mau tanya ulang ya mengenai bagian utama tubuh dan hewan. Nah, tadi kan Pak Guru jelaskan itu bagian tubuh dari hewan apa-apa saja. Nah, Pak Guru mau tanya ulang. Ketika adik-adik ada di rumah atau melihat hewan yang di sekitar rumah, di situ misalnya tadi Pak Guru sudah jelaskan ada ikan. Nah, ketika dipiara atau dipelihara di akuarium. Nah, di situ ikan misalnya. Di situ tentunya ikan ada apa-apa saja. Nah, ikan itu memiliki sirip, sisik, dan ekor. Nah, tadi Pak Guru sudah menjelaskan sisik itu seperti apa, sirip itu seperti apa, dan ekor berfungsi apa. Nah, itu dari bagian-bagian tubuh dari hewan, adik-adik. Nah, dari mungkin Pak Guru akan menjelaskan lagi mengenai dari bagian-bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan tadi. Sudah jelaskan bagian dari hewan. Sekarang kita masuk dalam bagian tumbuhan. Nah, tumbuhan tadi Pak Guru tekankan. Sudah dijelaskan mengenai apa sih itu akar, apa sih itu batang, apa sih itu daun, apa sih itu bunga, apa juga itu buah dan biji. Tadi Pak Guru jelaskan. Tapi Pak Guru mau tanya salah satu dari kalian mengenai akar. Nah, akar itu berfungsi untuk apa, Tarek? Oke, pintar. Akar itu berfungsi untuk menyerap air dan hara dari dalam tanah. Nah, itu dari akar. Begitu juga kalau batang, mungkin ada yang tahu toh, Pak Guru sudah jelaskan tadi fungsi dari batang seperti apa sih. Nah, fungsi untuk batang itu dari batang untuk mengedarkan air dari zat. Maksud Pak Guru, fungsi juga dari batang itu berfungsi untuk mengedarkan air dan zat hara yang diserap akar. Nah, itu. Oke, Pak Guru harap kalian sudah paham ya. Adik, saat ini orang akan masuk dalam mata pelajaran selanjutnya, yaitu Bahasa Indonesia. Nah, dengan materi menceritakan cerita pendek atau cerpen. Nah, di sini Pak Guru mau tanya, ada yang tahu apa itu cerpen? Nah, jadi cerpen itu apa? Cerita pendek. Nah, itu singkatan dari cerpen. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan dulu seperti apa itu cerpen. Nah, seperti yang diketahui, cerpen itu merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita. Tentunya mengisahkan sebuah cerita fiksi lalu diringkas. Nah, cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Nah, cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi
prosa karena cerita yang disungguhkan hanya berfokus pada satu konflik. Nah, permasalahan yang dialami oleh tokoh ini jangan dulu adik-adik pikir toko misalnya Indomaret, Alfamart. Nah, ya enggak, ini toko dalam arti peran. Yang berperan sebagai toko, misalnya sebagai seorang nenek, kakek, atau seorang bujang. Nah, di sini adik-adik, permasalahan yang dialami oleh tokoh mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi cerpen merupakan singkatan dari apa, Trek? Cerita pendek. Mantap. Nah, saat membaca cerpen biasanya sangat cepat selesai. Selain itu, isi pada cerpen juga sangat mudah dipahami karena ceritanya yang relatif pendek. Karena ceritanya yang relatif apa? Pendek. Oke. Oleh karena itu, banyak orang yang suka dengan ceritanya singkat dan tidak rumit seperti pada cerpen. Nah, pada umumnya permasalahan yang dikisahkan pada cerpen tidak terlalu rumit adik-adik. Maka dari itu jumlah kata pada cerpen juga dibatasi. Nah, biasanya cerpen terdiri dari berbagai kisah seperti genre penceritaan, kasih sayang, jenaka, dan lain-lain. Para cerpen juga mengandung pesan dan amanat untuk para pembaca. Oke, saat ini Pak Guru akan membacakan cerita pendek dengan judul Pohon Cemara. Nah, jadi Pak Guru akan menceritakan sedikit saja mengenai pohon cemara. Nah, setiap pagi dan sore, ada seorang nenek tua dan cucunya rajin menyirami pepohonan yang di taman. Nah, salah satu pohon yang disayangi nenek tua dan cucunya adalah pohon cemara. Nah, kian hari pohon cemara kian tumbuh dengan subur. Nah, ketika itu seorang cucu bertanya, "Nek, pohon cemara itu pasti bagus sekali setelah tumbuh ya. Dia akan memperindahkan taman kita," ucap si cucu. Nah, nenek pun jawab, "Iya sayang, jadi kamu harus lebih rajin merawat pohon-pohon ini ya, agar taman kita terlihat rapi dan indah," jawab si nenek. Nah, singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, pohon cemara itu sangat meninggi. Ia menghiasi rumah nenek tua itu. Nenek pun merasa sangat senang melihatnya. Dengan penuh kasih sayang, sang nenek merawat pohon cemara. Selain pohon cemara, di taman juga tumbuh semak-semak. Namun semak-semak tersebut sedikit mengganggu keindahan pohon-pohon yang tumbuh di sekelilingnya. Jadi tanpa disiram pun semak-semak itu tumbuh dengan sendirinya. Nah, makin hari semak-semak makin menebal. Hampir di sekeliling pepohonan terdapat semak tersebut. Nah, pohon cemara itu merasa terganggu dengan kehadiran semak-semak itu. Nah, ketika itu nenek berkata, "Hei semak-semak, kamu ini tumbuhan yang amat jelek dan hanya mengganggu pertumbuhanku." Itu kata si pohon cemara. Ini cerita pendek ya, cerita. "Kamu tak ada gunanya sama sekali. Lihatlah aku. Makin hari aku tumbuh makin tinggi." Itu kata si pohon cemara. Aku pun dapat memerintahkan taman ini," celetuk pohon cemara sambil membanggakan dirinya. Tetapi semak-semak bersabar. Meskipun pohon cemara telah menjelek-jelekan dirinya, dia tetap bersikap tenang. Semak-semak pun berkata, "Terima kasih atas perkataan itu, pohon cemara yang indah," jawab semak-semak dengan senyuman. Nah, hahaha, "Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi tumbuhan kesayangan nenek, sementara kamu hanya bisa menjadi pengganggu," ejek si pohon cemara kembali. Nah, semak-semak pun menjawab dengan lembut, "Ya, memang tumbuhan lain terlihat sangat baik, kuakui. Kamu memang indah, pohon cemara. Tetapi tunggulah saatnya kelak, seorang akan menumbangkanmu ke bawah. Melihat tumbuh terlalu tinggi, ia akan menggunakan gergaji tajamnya kepadamu. Saat itu kamu akan merasa dirimu seperti semak-semak, tidak lagi seperti pohon cemara.
Jadi adik-adik, di sini hikmahnya yang dapat dipetik dari cerita cerpen pendek untuk anak adalah jangan jadi anak yang sombong. Kesombongan hanya akan menjadikanmu dibenci orang lain. Jadi hikmahnya, jangan jadi anak yang sombong. Kesombongan hanya akan menjadikanmu dibenci orang lain. Oke, jadi itulah materi kita pada hari ini. Terima kasih kalian yang sudah hadir pada hari ini. Saat ini Pak Guru akan menutup kegiatan belajar kita pada hari ini yang sudah kita bahas. Yang pertama, materi pertama atau mata pelajaran pertama yaitu IPA. Ya, dengan materi itu pertumbuhan dan hewan serta kegunaannya, dan tubuh hewan dan tubuh tumbuhan. Nah, tadi juga Pak Guru sudah menjelaskan mengenai cerita pendek. Apa sih itu cerpen? Pak Guru sudah menceritakan salah satu cerita mengenai pohon cemara, dan sudah dijelaskan tadi. Pak Guru sudah baca hikmahnya seperti apa yang dipetik dari cerita tersebut. Cerita ini sangat penting ya adik-adik. Pak Guru harap dengan cerita pendek ini kalian akan termotivasi bahwa ketika kita ada di titik yang paling tinggi, jangan jadi seorang yang sombong. Karena apa adik-adik? Kesombongan hanya akan menjadikanmu dibenci orang lain. Tetap ramah, tetap rendah hati. Oke, saat ini Tor akan menutup. Pak Guru minta salah satu dari kalian untuk menutup kegiatan belajar kita pada hari ini. Lani boleh? Oh ya, boleh, silakan. Oke, terima kasih untuk Lani yang sudah menutup kegiatan belajar kita pada hari ini. Pak Guru harap apa yang Pak Guru jelaskan semua bisa tersimpan di memori kita ya masing-masing. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain kali. Tuhan Yesus memberkati.